Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, langsung saja ini ya, biar nggak memakan durasi yang panjang ini. Langsung tutup poin aja. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang top noken as, terutama untuk motor keluarga GL ya. Jadi untuk CB, GL ataupun Mega Pro dan juga Tiger. Nah, ini terutama untuk motor tersebut ya, karena berbeda noken asnya. Itu membahas tentang top noken asnya, apakah benar-benar sudah sudah pas ataupun kurang pas ya. Jadi kita mengetahuinya dari mananya gitu. Ini khusus untuk yang mungkin tidak mempunyai dial dan juga busur derajat ya. Kita bisa cek secara manual lor. Jadi nggak perlu khawatir, meskipun nggak ada dial kita tetap bisa menentukan top yang tepat lor ya. Oke lor, bagi yang baru menemukan video saya atau channel saya, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lor ya. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lor. Oke, langsung saja, ini masalah top noken as. Ya, ini sudah saya siapkan buat noken as punyanya Tiger lor. Jadi ini ketika kita membongkar mesin ataupun terutama ketika mengganti klaker ya. Nah, ini klakernya noken as. Klakernya noken as ini. Itu kita akan melepas dudukannya gear timing lor. Nah, seperti ini. Ini kan kita lepas ini ya. Posisinya kan ada di sini. Nah, ini posisinya kan bisa putar-putar loh, bisa digeser loh. Nah, jadi bisa digeser. Nah, jadi ketika kita memasang noken as, terutama untuk motor CB ataupun GL sejenisnya ya, itu kita jangan selalu berpatokan pada top yang sudah dibikin oleh pabrik lur. Terkadang itu nggak lurus juga lur, nggak selalu lurus. Kadang tetap ada melesetnya kadang. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus amati dulu ini topnya sudah tepat apa belum. Jadi ini kalau di giginya, gearnya punyanya series ataupun CB ya, di sini ada titiknya di sini. Nah, ini ada titiknya ya, tanda titiknya, tanda top. Jadi ini menghadap ke atas. Jadi seperti ini ya, menghadap seperti ini ke atas ini. Jadi yang jadi patokan nanti baut noken asnya ini lurus ke atas, itu berarti top. Tapi ingat di sini kan posisinya kan gini dulu. Nah, pasangannya gini seperti yang noken as ini. Nah, gini. Nah, yang perlu kita amati bahwa ini itu bisa bergeser loh, dudukan ini bisa bergeser ke sini kan bisa dilepas. Nah, terutama ketika kita mengganti klakernya ini. Nah, klakernya noken as kan kita harus melepas ini dulu. Nah, seperti ini sudah saya lepas ini ya. Terus caranya gimana? Ya ini. Bentar. Cara yang paling mudah lur ya. Cara yang paling mudah itu posisikan ini topnya nanti yang lurus ke atas itu kan yang lubang baut ini. Jadi ketika memasang di sini, nah, top noken as kan antara tenjolan ini dengan ini dah. Top noken as itu antara tenjolan sini dan ini, jadi tengahnya ini pas persis di tengahnya ini posisi top ini menghadap ke atas. Jadi pas tengah ini lurus dengan lubang bautnya sini, dia harus lurus gini. Nah, itu kita bisa pakai cara seperti ini untuk ngeceknya. Kita ambil aja apa ya, karena top ini sangat berpengaruh ke performa loh. Ini
sebelum kita memasang noken as ataupun kita mengganti noken as, meskipun noken as itu baru lur ya, itu coba kalian cek sebelum kita pasang, biar kita mengetahui oh topnya ternyata di sebelah sini agak digeser ya gitu, kita nanti bisa mengaturnya. Ini kita tempelkan pakai penggaris ataupun pakai sketmat kayak gini ya, bisa pas posisi overlap gini lur, biar mudah. Nah ini kita tempelkan gini lurus, posisi pas di tengah. Nah posisinya pas di tengah gini ya, lurus. Nah lurusnya itu sudah lurus lubang atau belum? Nah ini yang sininya ini sudah lurus lubangnya, sini belum. Nah ini harus lurus lur, jadi harus lurus lubang itu loh, kelihatan kan lubangnya itu harus lurus. Kalau belum lurus ya diluruskan kalau kalian ingin merubah topnya di noken as ya. Jadi ada beberapa cara untuk menempatkan ya, biar noken asnya tepat. Nah ini lurus ini. Dan jika tidak lurus, solusinya ini ada dua solusi lur. Misalkan ini tidak top ya, kalian bisa melepas ini seperti ini tadi, dilepas, kalian pasang lagi, kalian geser, kalian luruskan juga bisa. Kemudian selain itu ada juga cara yang kedua, kan melepas ini agak ribet lur, harus pakai trek ya. Jadi yang kedua ini cara yang mudah. Nah misalkan ini lur ya, jadi posisi dipasang di kop, bentar tak praktekkan dulu. Tenang saja, nggak usah tergesa-gesa lur, santai. Nah ini misalkan terpasang di sini, ntar klakernya tak pasang. Misalkan ini ketemunya top itu di sini lur ya. Misalkan ketemu topnya itu ternyata geser, ini misalkan nggak lurus lur ya. Misalkan segini lur ya, misalkan segini. Nah, kan harusnya topnya kan lurus ini, tapi ternyata ketika kita garis di sini tadi, overlapnya tadi, overlap gini, itu ketemu topnya itu posisinya gini. Nah ini top tenjolan ya, jadi ini jangan dibuat untuk patokan. Yang jadi patokan itu ininya kan, yang kerja kan yang ini. Misalkan ketemunya gini, itu bisa kalian cowak giginya ini, lubangnya gigi ini. Berarti ini kan posisinya gini, dia butuh bergeser ke sini. Berarti misalkan posisi setelah kampret kita pasang, ini posisinya kan lurus. Nah gearnya ini, giginya ini kan posisinya lurus. Nah, padahal topnya itu ada di sini, agak miring sini. Nah itu kita coba yang bagian sini, yang atas bagian sini, kemudian yang bawah bagian sini kanan, yang atas bagian kiri, yang bawah bagian kanan. Jadi biar bisa digeser ke sini. Nah jadi gini, jadi ngikutin ini lor ya. Jadi untuk mengikuti pergeseran noken asnya ini tadi, kan dia topnya segini, jadi gini dicoba. Kalau misalkan topnya ternyata ada di depan sini, ya maju ke depan, ya yang dicoba kebalikannya, yang dicoba sebelah kanan sini, yang atas kanan, yang bawah kiri. Jadi biar bisa digeser ke sini. Nah seperti itu. Jadi nanti bautnya itu, posisi lubang bautnya itu miring. Nah kalau nggak dicoba kan posisinya ini misalkan lurus, nah itu biar bisa digeser ke sini. Cuma kalau nanti bergesernya ke sini sedikit ya, kemudian itu kondisi kampraknya itu misalkan agak kendor. Nah agak kendor itu biasanya kan dia otomatis ketika dirapatkan, kampraknya ditekan oleh tensioner, itu dia bergeser sendiri, dia bergeser ke belakang ini. Kalau pergeserannya itu tepat, itu nggak masalah lur. Cuma kalau nggak tepat ya tetap kita harus menyowak sini. Ini lebih mudah menyowak giginya lur daripada kita melepas ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita merakit mesin, kita pasang dulu ini. Kita pasang. Ini setelah kita mengetahui topnya noken as lur ya, kita pasang, karena kita pasang, kita kencangkan, kita lihat
ini sudah tepat belum posisinya tadi. Nah, jika belum tepat ya kita sesuaikan tadi dengan cowaan. Itu nanti sangat pengaruh lur. Karena apa? Karena nokon as ini topnya misalkan geser 2 derajat atau 1 derajat itu sudah enggak Kak? Sudah sangat pengaruh pada performa atau tenaga motor lur ya. Jadi untuk top nokon as harus benar-benar tepat lur. Harus benar-benar tepat. Dan harus apa ya istilahnya, biar kerjanya ke lab itu sesuai lho, sesuai dengan kerjanya piston saat pembakaran, saat langkah buang, langkah hisap itu bisa tepat sesuai dengan pengapian juga, wayah kompresi, wayah pembakaran itu. Jadi seperti itu lur ya. Nah, terkadang itu sepele masalahnya, motor sudah di-upgrade, semuanya masih bagus, spare part baru, tapi kok tenaganya tetap nggak bisa maksimal ya. Kadang itu permasalahannya di top nokon as yang gesernya cuma sedikit. Kita kadang itu menyepelekan ya, meskipun sedikit tapi itu sangat berefek lur. Oke lur, jadi untuk menentukan top nokon as yang tepat, yang mudah tanpa dial ya seperti itu tadi caranya. Ini untuk nokon as GL dan Tiger ya, dan CB, Mega Pro sama. Mungkin untuk nokon as yang motor bebek seperti Grand Supra ataupun Jupiter itu enggak seperti ini lor. Jadi sininya enggak bisa digeser. Jadi kalau kita ternyata ketika dipasang karena kondisinya kampret itu kendor, itu kita harus modifnya di sini, di giginya sini kita harus bisa mengakali agar bisa digeser. Jadi seperti itu. Karena banyak faktor ya, terutama untuk kondisi kampret semakin kendor dia akan semakin mundur sini. Maka ketika kita menganalisa sebuah mesin setelah dipakai beberapa lama ya, kok mengalami penurunan tenaga, yang perlu kita cek itu yang pertama celah setelan kelep. Jadi setelan kelepnya kita setel yang tepat lagi, kita cek apakah berubah atau enggak, kita cek. Kemudian untuk top kita selalu pantau ya, karena apa, kondisi kampret itu kan semakin lama semakin kendor, jadi otomatis dia akan semakin bergeser ke belakang sini. Nah itu harus kita kembalikan ke awal, itu caranya di cowak itu tadi. Nah itu nanti tenaganya akan kembali normal. Selama lain-lain itu enggak ada masalah, misalkan kondisi kompresinya masih bagus, spare part lain-lain itu masih normal loh ya. Jadi kita ngeceknya kalau servis itu biasanya saya selalu gitu. Yang pertama saya cek itu pasti kelep, saya bongkar kelepnya. Kalau karburator itu jarang saya. Jujur ini kalau saya ya, untuk melakukan servis motor-motor yang upgrade itu karburator selama tidak bermasalah, selama itu masih normal dan tepat sesuai settingannya, itu saya nggak pernah bongkar yang namanya karburator. Yang pertama saya lihat itu setelan kelep, itu pasti. Anak-anak yang servis kesini sudah hafal itu kelep, kemudian saya bongkar tutupnya nokon as ini, saya lihat. Jadi awalnya saya ngerakit itu saya sudah tahu, nih saya kasih tanda, jadi topnya segini. Saya cek topnya, ternyata ada pergeseran karena kampretnya yang sudah mulai kendu. Nah, akhirnya saya geser lagi cowakannya sini, saya geser lagi, saya tepatkan kelep, kita setel lagi, udah. Nanti performanya akan kembali lagi ke awal, lebih jadi enak lagi. Itu lor. Jadi untuk pembahasan tentang top nokon as sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak atas waktunya menonton video saya ya lor ya. Mudah-mudahan bisa barokah, bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.